سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai dan segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf. Lewat tengah malam saya baru bisa sampai ke Bekasi. Karena tadi ada 2 acara besar di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Tabligh akbar yang dihadiri juga oleh puluhan ribu umat Islam. Dan saya melihat saat ini mereka betul-betul sedang membutuhkan arahan dalam rangka untuk menghadapi Pilkada di Jakarta tanggal 19 April yang akan datang. Karena itu tadi dari gunung sana sengaja saya bela betul bagaimana saya bisa hadir di Jakarta Barat dan di Jakarta Timur. Dan alhamdulillah semua acara berjalan lancar. Dan saya tidak sangka kalau di sini ternyata belum bubar. Saya pikir tadi jam 12 sudah selesai. Tadi saya turun dari Condet, saya tanya kepada Habib Ahmad, kalau umat sudah bubar, saya mau balik ke gunung. Kalau belum bubar, saya datang ke Bekasi. Dapat kabar dari beliau, umat masih menunggu, masih banyak habaib yang ceramah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga Bekasi ini menjadi Madinah Thayyibah, Madinah Salihah, Madinah Mubarakah. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibail kiram, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Tausiah demi tausiah sudah sama kita dengarkan. Dari para habaib kita, para kiai kita yang luar biasa. Barusan saya dengar bagaimana Habib Bahar bin Smith menyampaikan ceramahnya dengan begitu berapi-api. Ini menunjukkan bagaimana regenerasi di kalangan habaib akan terus berlangsung sampai kapanpun juga. Hilang 1, tumbuh 1000. Saudara, jadi nggak usah khawatir. 1 habaib dibunuh karena bela Islam, 1 kiai dibunuh karena bela Islam. Besok akan tampil ribuan habaib dan kiai lainnya yang akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Yang penting saudara, apa yang tadi disinggung oleh Habib Bahar yang betul-betul harus diperhatikan. Yang penting adalah umat tetap bersatu di bawah komando para ulama. Betul? Siap ikut ulama, siap bersatu, siap terus berjuang, siap ikut habaib, siap ikut kiai. Takbir, sallu ala nabi. Selama kita bersatu saudara, dengan tujuan mencari ridha Allah, tidak ada satupun kekuatan musuh yang akan mampu untuk menumbangkan kita. Maka itu Allah amanatkan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tegas Allah sampaikan, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada hukum Allah, kepada kitab Allah, kepada aturan Allah, kepada syariat Allah. Wala tafarraqu,
Dan jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Wajib kita bersatu dalam iman. Kita bersatu dalam Islam. Kita bersatu dalam ihsan. Kita bersatu di dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Betul? Sekali lagi saya tanya, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap membela Allah? Takbir! Saudara, kenapa persatuan begitu penting? Kenapa persaudaraan begitu penting? Oh, ada yang mengatakan karena persatuan itu sumber kekuatan. Tapi saudara, ada yang lebih penting dari sekedar kekuatan. Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Alaikum bil jamaah, wajib atas kamu sekalian berjamaah, bersatu, berjuang bersama, bersaudara, bahu membahu, gotong royong, tolong menolong satu sama lainnya, saudara. Kenapa Nabi memberikan rahasianya kepada kita? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu menyertai jamaah. Ada pada kebersamaan, ada pada persatuan dan persaudaraan. Ini saudara rahasianya. Artinya persatuan itu bukan sekedar sumber kekuatan. Ada yang lebih penting daripada itu. Itu sumber pertolongan Allah, sumber keberkahan dari Allah, sumber ridho Allah. Artinya apa saudara? Sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau Allah tidak tolong kita menjadi lemah saudara. Tanpa pertolongan Allah, kekuatan kita nggak ada gunanya saudara. Kekayaan kita tidak ada artinya saudara. Tapi sekecil apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, manakala pertolongan Allah ada bersama kita, keberkahan Allah menyertai kita, niscaya kelemahan kita akan berubah menjadi kekuatan saudara. Maka itu saya mau tanya semua saudara, siap meraih pertolongan Allah? Siap meraih keberkahan Allah? Betul? Sungguh? Takbir! Kalau begitu siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Jadi jangan lagi umat Islam dipecah di antara kita, jangan. Kita nggak boleh pecah lagi saudara. Khususnya di Bekasi, yang maulid, yang nggak maulid semua mesti bersatu, setuju? Yang tawasul, yang nggak tawasul semua mesti bersatu, setuju? Yang tahlil, yang nggak tahlil semuanya mesti bersatu, setuju? Jangan kita dipecah belah dengan permasalahan khilafiyah, betul? Betul? Musuh kita bukan sesama muslim, tapi musuh kita saudara adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang membantu orang-orang kafir untuk menghancurkan umat Islam di negeri ini saudara. Maka itu saya mau tanya semua, siap bela agama, siap bela negara, siap lawan musuh-musuh Islam, takbir. Nah, maka itu saya mau informasikan pada malam hari ini untuk umat Islam di Bekasi, ketahuilah tanggal 19 April saat nanti digelar pilkada di Jakarta, sesungguhnya itu bukan pertarungan antara Anies dan Ahok, bukan saudara. Sesungguhnya itu bukan pertarungan antara Arab dan Cina saudara, bukan. Sesungguhnya itu bukan pertarungan antar partai pendukung mereka saudara, bukan. Tapi itu pertarungan antara pembela agama dan penoda agama. Itu pertarungan antara pembela Islam dan penista Islam. Itu pertarungan saudara antara kita umat Islam dengan orang-orang kafir dan munafik yang ingin menghancurkan kita semua. Maka itu saya mau tanya semua saudara, berarti pertarungan itu bagi kita penting tidak? Penting tidak? Penting tidak? Siap rebut Jakarta? Siap raih Jakarta? Siap menangkan pertempuran? Takbir! Bukan, itu bukan pertarungan Anies dan Ahok. Itu soal kecil, soal Anies dan Ahok saudara. Ini bukan pertarungan antar partai, itu soal kecil.
Ini pertarungan saudara antara pembela agama Islam dengan penoda agama Islam. Musibah buat kita semua. Bukan hanya untuk warga Jakarta, bahkan musibah untuk umat Islam se-Indonesia, termasuk umat Islam di Bekasi, jika ibu kota negaranya harus dipimpin oleh penoda Islam, penoda Al-Quran, penghina ulama, orang yang selama ini mengobok-obok kita, saudara. Dan ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Satu musibah besar, penista agama, penoda Al-Quran, kok digadang-gadang, saudara. Bahkan orang Islam sendiri yang menggadang supaya mereka jadi pemimpin kita, kurang ajar. Masya Allah, hati-hati saudara, hati-hati. Kemarin sudah ada pimpinan partai yang mengatakan bahwa si kafir ini akan digadang untuk jadi wakil presiden di masa yang akan datang, saudara. Sengaja tidak sengaja, itu sudah diucapkan oleh pimpinan satu partai, saudara. Hati-hati. Makanya tadi saya katakan, ini bukan hanya pertempuran orang Jakarta, bukan. Ini pertempuran umat Islam Indonesia, saudara. Dan mereka begitu sombong, mentang-mentang mereka punya pemodal, mentang-mentang mereka kaya raya, mentang-mentang 9 konglomerat terkaya di Indonesia mendukung mereka, saudara. Mereka pikir mereka bisa beli semua pejabat kita. Mereka bisa beli eksekutif, bisa beli yudikatif, bisa beli legislatif, bisa beli KPU, bisa beli KPUD. Mereka bisa beli televisi, mereka beli semua pejabat. Mereka bisa beli Pemda maupun pemerintah pusat. Tapi mereka lupa atau mereka tidak tahu bahwa iman orang yang bertakwa tidak akan pernah bisa dibeli, saudara. Persaudaraan umat Islam tidak bisa dibeli, saudara. Persatuan umat Islam gak bisa dibeli oleh benda, harta benda, betul? Betul. Takbir. Maka itu saya mengajak umat Islam, khususnya di Jakarta dan umumnya di seluruh Indonesia, mari kita berjuang, kita jadikan 9 naga menjadi 9 cacing besok, saudara. Gak boleh kita kalah lawan mereka, betul? Mereka sombong dengan kekayaan mereka, mereka sombong dengan perusahaan mereka. Kita punya backing maha kaya, zat yang kekayaannya tidak pernah punah, zat yang kekayaannya tidak terbatas. Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha kaya? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Takbir, takbir. Yakin dengan pertolongan Allah, ikhlaskan kita membela Allah, saudara. Insya Allah 9 naga besok menjadi cacing WC. Amin, 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 ya Rabbal. Kenapa kita harus yakin? Karena Allah berjanji dalam Al-Quran. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Janji Allah, saudara. Ayo sama tanya, siapa yang berjanji? Siapa yang berjanji? Apa Allah ingkar janji? Apa Allah bohong dengan janjinya? Apa Allah dusta dengan janjinya? Apa Allah menipu hambanya? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha pasti menepati janji? Percaya dengan janji Allah. Yakin. Takbir. Allah janji kalau kita berjuang membela Allah, memenangkan Allah, pasti Allah akan memenangkan kita semua. Ini saya berani katakan pasti. Pasti. Bukan mungkin. Bukan. Loh, kenapa saya katakan pasti? Karena yang berjanji adalah Allah. Yang berjanji adalah zat yang tidak pernah dan tidak akan pernah berdusta. Innallaha la yukhliful. Allah tidak pernah dan tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Maka itu masukkan dalam jiwa kita, hati kita, sanubari kita yang paling dalam. Untuk apa? Untuk mengorbankan segala milik kita hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiap hari kita berikrar di hadapan Allah. Setiap hari kita baca dalam sholat kita, saudara. Mari saatnya kita buktikan jiwa kita, harta benda kita, nyawa kita hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Dan kita harus siap berkorban untuk Allah. Betul?
Yang berjuang mati, yang tidak berjuang. Yang kaya mati, yang miskin. Yang kelaparan mati, yang kekenyangan. Rakyat mati, pejabat. Apa yang mesti kita takutkan dengan kematian, saudara? Berani mati, takut mati, saudara. Ayo saya mau tanya sekali lagi, yang berani mati gak? Jawab yang keempat, yang berani mati gak? Yang takut? Yang berjuang mati gak? Yang gak berjuang? Yang ke medan tempur mati, yang di tempat tidur? Yakin? Betul? Nah sekarang tinggal kita punya pilihan di mana kita mau mati, saudara. Mohon kepada Allah agar kita mati dalam husnul khotimah. Mati dalam kebaikan. Mati dalam perjuangan. Mati dalam membela Allah dan Rasulnya. Mati dalam membela Islam. Takbir.